Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi tentang stoikiometri, tepatnya tentang konsep mol. Nah, bisakah kamu menyebutkan satuan dari benda di bawah ini? Kita bisa lihat ada telur. Mungkin ketika Ananda dengar kata telur, itu pernah nggak kamu beli dengan satuan kilogram? Berapa banyak butir telur dalam 1 kilogram? Kemudian kertas. Kertas kita sering mengatakan 1 rim. Nah, berapa banyak 1 rim itu? Kemudian ketika kita beli buku 1 kodi, berapa banyak 1 kodi itu? Nah, kilogram, kemudian rim ataupun kodi itu merupakan satuan dari benda-benda tersebut. Nah, bagaimana jika partikel? Apa satuan partikel? Adakah Ananda yang tahu apa itu satuan partikel? Untuk mengetahui apa itu satuan partikel, maka kita akan bahas tentang konsep mol. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama itu massa atom relatif atau AR, massa molekul relatif atau MR, pengertian mol, volume molar, volume gas pada keadaan tidak standar, dan molaritas. Baiklah, kita bahas yang pertama, massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap 1/12 massa atom karbon C12. Nah, jadi rumus penentuan massa atom relatif suatu unsur dapat dituliskan sebagai berikut. ARX, artinya X itu menunjukkan atom tersebut atau atom tertentu. ARX sama dengan massa atom rata-rata X per 1/12 dikali massa atom karbon 12. Berikutnya massa molekul relatif atau MR. Kalau tadi atom, berarti sekarang molekul. Nah, massa molekul unsur atau senyawa dinyatakan oleh massa molekul relatif yang disingkat dengan MR. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul unsur atau senyawa terhadap 1/12 dikali massa atom karbon C12. Nah, MR molekul unsur itu massa molekul unsur per 1/12 dikali massa atom karbon 12. Nah, begitu juga jika MR itu molekul senyawa. Massa molekul senyawa per 1/12 dikali massa atom karbon C12. Nah, massa molekul dapat dihitung dengan menjumlahkan AR dari atom-atom pembentuk molekul tersebut, sehingga MR sama dengan sigma AR, atom penyusun. Jadi MR itu merupakan penjumlahan dari atau hasil penjumlahan dari AR atom penyusun suatu molekul. Berikutnya kita bahas tentang pengertian mol. Nah, seperti yang sudah di awal tadi kita bahas, setiap benda itu memiliki satuan seperti
kertas tadi kita menyebutkannya 1 rim sebanyak 500 buah. 1 rim sama dengan 500 buah. Nah, bagaimana dengan partikel? Nah, untuk partikel dikenal istilahnya mol. 1 mol didefinisikan sebagai zat yang memiliki jumlah partikel sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram atom karbon C12. Jadi, dalam 1 mol suatu zat terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Nilai 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol itu disebut sebagai bilangan Avogadro dengan lambangnya L atau N. Jadi 1 mol zat mengandung 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jadi mol merupakan satuan. Nah, satuan untuk apa? Mol merupakan satuan untuk jumlah partikel. Jadi, hubungan jumlah mol atau N dengan jumlah partikel yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai jumlah partikel sama dengan N dikali L, di mana N adalah jumlah mol dan L adalah bilangan Avogadro sebesar 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Oke, selanjutnya kita akan bahas volume molar. Volume molar ini menyatakan volume 1 mol zat dalam wujud gas. Jadi, volume molar ini untuk zat yang dalam wujudnya gas. Nah, jadi berdasarkan hukum Avogadro, 1 mol gas O2 itu nilainya 22,4 liter. Nah, sesuai dengan hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama, atau banyaknya mol dari tiap-tiap gas volumenya sama. Maka berlaku volume 1 mol setiap gas dalam keadaan standar atau STP, di mana volume gas dalam keadaan standar sama dengan 22,4 liter. Berikutnya, volume gas pada keadaan tidak standar. Nah, kalau tadi kita bahas volume gas dalam keadaan standar, nah sekarang kita bahas tentang volume gas pada keadaan tidak standar. Nah, jadi ada istilah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ada persamaan keadaan suatu gas ideal. Nah, persamaan ini merupakan pendekatan yang baik untuk karakteristik beberapa gas pada kondisi tertentu. Nah, gas ideal sebenarnya itu tidak ditemukan di alam, karena pasti antar molekul atau partikel gas itu akan terjadi interaksi. Nah, gas yang seperti ini disebut dengan gas nyata. Nah, persamaan gas ideal terkenal dengan VV-nRT, di mana V adalah tekanan, V adalah volume dengan satuannya liter, N adalah mol atau jumlah mol, R adalah tetapan gas ideal dengan nilainya 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Sedangkan T adalah suhu dengan satuannya Kelvin. Nah, berikutnya keadaan pada keadaan gas yang lain.
artinya keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Misalkan gas pertama dengan jumlah mol N1 dan volume V1 dan gas kedua dengan jumlah mol N2 dan volumenya V2. Maka pada suhu dan tekanan yang sama berlaku V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana N1 adalah mol gas yang pertama, N2 adalah mol gas yang kedua, V1 adalah volume gas yang pertama, V2 volume gas kedua. Nah, selanjutnya kita bahas tentang molaritas. Molaritas dilambangkan dengan M besar. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Artinya, dalam 1 liter larutan, berapa banyak mol zat terlarut? Nah, secara matematis, molaritas dinyatakan dengan M sama dengan N per V, atau M sama dengan mol per liter. Nah, N itu adalah jumlah mol zat terlarut, sedangkan V adalah volume dalam satuannya liter. Nah, atau M sama dengan M massa per mR dikali 1000 per volume. Nah, di mana M itu adalah massa zat terlarut. Dalam satuannya gram, mR adalah massa molekul relatif dengan satuannya gram per mol. Nah, mR ini kita sudah bahas sebelumnya bagaimana untuk mendapatkan mR. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.